Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Widiarti dengan NIM 22114043. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak melalui kegiatan senam irama pada kelompok B TK Mekarjaya, Kecamatan Lainea, Konawe Selatan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu bab 1 latar belakang. Berdasarkan pra-penelitian pada tanggal 18 September 2022 di TK Mekarjaya, Kecamatan Lainea, Konawe Selatan, ditemukan khususnya dari seluruh jumlah dari 10 anak kelompok B nilai motorik kasar anak masih rendah. Hal ini terlihat saat pertama anak berbaris di depan halaman sekolah sebelum masuk kelas. Guru melaksanakan pembiasaan bernyanyi sambil bergerak. Di sini ada 2 anak yang sudah terampil mengikuti gerakan yang dicontohkan guru sambil bernyanyi kencang, sedangkan ada 3 anak kelihatan yang masih canggung, hanya menggerakkan kaki saja sedangkan tangannya diam. Ada yang sebaliknya, 3 anak hanya menggerakkan tangan sedikit tapi kaki tetap diam, dan ada 2 anak yang sama sekali diam, hanya mengikuti nyanyiannya saja tanpa mengikuti gerak tangan atau kaki. Rata-rata sebagian anak belum dapat mengontrol gerak tubuh atau mengkoordinasikan seluruh anggota tubuhnya secara optimal. Hal tersebut yang menjadi latar belakang saya untuk meneliti judul tersebut. Baik, yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui kegiatan senam irama pada kelompok B TK Mekarjaya, Kecamatan Lainea, Konawe Selatan. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Di sini terdapat 2 definisi operasional, yaitu yang pertama motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar sebagian besar atau seluruh anggota tubuh. Motorik kasar diperlukan agar anak dapat duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu senam irama. Senam irama atau senam ritmik adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama yang berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik, dan sebagainya. Bab selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, karakteristik motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Menurut Sujiono berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh anak. Sujiono menjelaskan berbagai karakteristik perkembangan gerak anak usia 5-6 tahun yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berjalan di atas papan titian dengan keseimbangan tubuh. Yang kedua, berjalan dengan berbagai variasi. Yang ketiga, melompati parit atau guling. Yang keempat, senam dengan gerakan kreativitas sendiri. Dan yang kelima, melempar dan menangkap bola. Teori yang kedua yaitu pengertian motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh anggota tubuh. Yang ketiga yaitu cara-cara atau langkah-langkah dalam senam irama. Yang pertama, gerakan pemanasan. Anak melakukan gerakan-gerakan pemanasan, gerakan-gerakan sederhana dan tidak menguras banyak tenaga. Yang kedua yaitu gerakan inti, yang biasanya yaitu sebagai berikut: jalan di tempat. Yang kedua, tangan diliuk-liukkan ke kanan dan ke kiri, berjinjit dan berjongkok, melangkahkan kaki ke kanan dan ke kiri masing-masing 2 langkah, dan berjinjit berjongkok. Yang terakhir yaitu gerakan pendinginan. Gerakan yang digunakan saat pendinginan adalah gerakan-gerakan yang pelan dan membuat anak rileks untuk melenturkan otot-otot tubuh, mengatur pernafasan, dan menenangkan atau mendinginkan kondisi tubuh. Gerakan yang dilakukan adalah gerakan menghirup nafas dan membuang nafas sambil menggerakkan lengan.
Bab selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus. Yang selanjutnya yaitu setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan April 2022 sampai bulan Mei 2022. Adapun setting penelitian dilakukan di luar kelas, yaitu di halaman sekolah TK Mekarjaya, Kecamatan Lainia, Konawe Selatan. Selanjutnya yaitu faktor yang diteliti. Faktor yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan siklus pertama yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, serta melaksanakan revisi perencanaan. Apabila hasil pelaksanaan siklus pertama belum mencapai target yang diinginkan, maka peneliti melakukan siklus yang kedua dengan melakukan tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan tahap refleksi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memahami setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar, khususnya berbagai tindakan yang dilakukan guru. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa sebagai pengaruh dari setiap yang dilakukan guru. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Lembar observasi mengenai aspek motorik kasar anak yang diteliti melalui permainan lari estafet. Yang terakhir yaitu indikator kinerja. Hasil penelitian tindakan kelas ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan motorik kasar anak setelah dilakukan senam irama, yaitu kemampuan yang memenuhi unsur-unsur kecepatan, kelincahan, dan koordinasi gerak. Peningkatan keberhasilan dapat ditandai dengan membandingkan hasil dari data awal pra-penelitian dan setelah diberikan tindakan. Baik, itulah tadi hasil proposal yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.